Halo, selamat siang ibu-ibu. Sehat ibu-ibu? Ya, sehat semua kan? Masih semangat ibu? Iya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan P2K2. Nah, ya, saya harap semua ibu dalam keadaan sehat-sehat ya. Di bulan kemarin kita sudah belajar Bu tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Udah dijalankan Bu? Udah bisakah membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan? Ya, masih sedikit-sedikit memang Bu, kita belum bisa secara langsung mengubah kebiasaan. Sedikit demi sedikit kita ubah kebiasaan kita. Kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Seperti kemarin kita sudah membahas, Bu, saya beli baju 2 sekali beli, itu kebutuhan atau keinginan kah Bu? Kita mau belajar. Kebutuhan pakaian itu memang kebutuhan Bu. Bisa kita tidak punya pakaian, kita membeli pakaian itu kebutuhan. Tetapi kalau kita udah membeli dengan kapasitas yang lebih banyak, karena tetangga kita baju baru, kita beli baju baru juga. Tetangga kita rok baru, celana baru, kita beli juga. Itu udah namanya ikut-ikutan. Jadi kita harus bisa memilah Bu, mana itu kebutuhan dan mana keinginan. Seperti makan, itu kebutuhan. Jadi kalau memang kita nggak bekerja, uang kita tidak ada lagi, kita bisa memang kalau tidak ada lagi tabungan kita atau tidak ada lagi aset-aset kita yang bisa kita jual, kita boleh meminjam, nggak masalah kita meminjam, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Jangan kita tetangga motor baru kita ngutang supaya ikut-ikutan beli motor baru. Tetangga sepeda baru, karena sekarang lagi tren kan Bu, sepeda baru, jadi kita ikut-ikutan beli sepeda baru, itu nggak boleh Bu. Jadi kita harus bisa memilah mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Dan sekarang di bulan ini kita mau membahas tentang kesehatan dan gizi di sesi ketiga, yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Kita Bu pasti sudah tahu mana itu lingkungan sehat, mana itu lingkungan bersih, mana itu lingkungan tidak sehat, mana itu lingkungan kotor. Kita udah bisa membedakan kan Bu. Kita melihat yang kotor-kotor enak nggak Bu? Ada orang sudah terbiasa, dia kotor pun di situ nggak masalah, bau pun di situ nggak masalah, sudah terbiasa. Jadi sekarang kita mau belajar tentang lingkungan dan gizi. Kita harus bisa membedakan mana itu lingkungan sehat dan mana lingkungan tidak sehat. Di sini kita mau membahas tentang kesakitan pada anak. Biasanya anak-anak itu menderita penyakit apa aja Bu? Ya, diare, cacingan, terus Bu, malaria ya. Siapa di sini anaknya yang sering sakit Bu? Ya, sakit apa biasanya Bu? Diare. Diare itu biasanya disebabkan oleh apa Bu? Ya, makan yang sembarangan, benar. Terus Bu? Ya, tidak cuci tangan sebelum makan. Terus Bu, apa lagi? Iya, benar sekali. Jadi Bu, kita udah tahu kalau makan sembarangan itu pasti akan menyebabkan penyakit. Jadi mulai dari sekarang, ibu sebagai orang tua diajarkanlah anak-anaknya supaya cuci tangan sebelum makan Bu. Jangan nanti dia baru bermain dari luar, masuk ke rumah, langsung makan, nggak dicuci tangannya. Jadi sekarang nggak boleh lagi seperti itu Bu. Kita ajarkanlah anak kita mulai dari sekarang, cuci tangan sebelum makan, makan yang bergizi, jangan sembarangan
jajan, karena kita lihat anak-anak sekarang apa aja yang lewat dibeli, nggak memikirkan itu apakah kotor, apakah itu bergizi, nggak dipikirkan, yang penting enak, yang penting makan. Nah, jadi sekarang ibu lah yang mengajari. Kalau misalnya anak kita nggak suka sayur, nah kita olahlah sayur itu entah menjadi bakso, ibu campurkan dengan daging, karena anak sekarang pasti suka yang namanya bakso. Nah, makanannya Bu harus yang bersih. Kalau kita beli-beli di luar sana kan kita nggak tahu apa itu bahannya, terbuat dari apa, kita nggak ngerti. Tapi kalau udah ibu buat dari rumah, itu terjamin bersihnya, tidak mengandung penyedap. Nah, jadi ibu lah semua ujung tombaknya. Kalau ibu bilang, nakku harus makan yang bersih, cuci tangan sebelum makan, ibu yang mengajarkan mereka. Karena lihat nanti anak-anak main kelereng kan Bu, main tanah dia. Sambil main, dimakan makanannya, sementara tangannya dalam keadaan kotor. Nah, jadi ibu bilanglah sama anaknya, cuci tangan sebelum makan, jangan makan sembarangan. Dan biasakan anak-anak itu Bu, kalau buang air besar, buanglah di jamban. Jangan sembarangan atau buang air besar di sungai. Karena saya perhatikan, terkadang kan di daerah kita ini banyak sungai Bu. Nanti di ujung sana bapak buang air besar, di tengah ini ibu nyuci baju, di hulunya, di hilirnya nyuci piring. Sementara dari hulu tadi udah bapak buang air besar, udah tercemar airnya itu. Nah, jadi kalau bisa Bu, jangan kita lihat rumahnya aja besar tapi nggak ada jamban, nggak ada kamar mandi. Nggak ada salahnya kita buatlah kamar mandi kita di rumah, kita buat jamban kita di rumah, supaya kita biasakan, mulai anak-anak pun sudah terbiasa buang air besar di jamban. Terus di sini Bu, apalagi kita cacingan. Cacingan dengan diare ini hampir sama Bu. Kalau kita tidak makan sehat atau kita makan sebelum cuci tangan, sama-sama bisa menyebabkan cacingan dan diare. Jadi harus bisa lah ibu bilang sama anak, pola hidup sehat, pola hidup bersih. Jangan makan langsung, dicuci tangannya. Dan ingat, cuci tangan Bu harus pakai sabun, jangan hanya air saja. Pakai air aja pun nanti Bu nggak akan bersih, jadi harus gunakan sabun. Dan ini ada katanya malaria. Itu malaria biasanya disebabkan oleh apa Bu? Ya benar sekali, oleh gigitan nyamuk. Nah, kita terkadang sepele, gigit nyamuk, nggak apa-apanya itu, biasanya itu. Nah, jadi kalau bisa Bu, lingkungan kita itu harus bersih Bu. Jangan kita biarkan air tergenang. Air tergenang itu menyebabkan banyak jentik-jentik nyamuk yang nanti berkembang menjadi nyamuk dewasa. Dan kita nanti bisa digigit kan, ibu lihat sekarang ada katanya kena malaria, demam berdarah. Jadi kita sebagai orang tua bersihkanlah lingkungan kita supaya nggak banyak nyamuk. Karena kan ada katanya menguras bak mandi, membuat lubang untuk menutup barang-barang bekas. Jadi kita buatlah itu, kita ajarkan sama anak kita. Dan untuk menghindarinya itu bisa kita gunakan supaya tidak tergigit nyamuk Bu, kita memakai kelambu yang disemprot dengan insektisida. Tapi itu jangan yang berbahaya Bu, usahakan dia yang tidak mempengaruhi kesehatan anak. Jadi kita pun bisa merubah pola hidup kita, dia menjadi lebih baik lagi. Dan ibu, kalau diare itu pengobatannya gampang. Berikan makanan. Kalau anak itu masih bayi Bu, dia berikan ASI untuk bayi, berikan Oralin, banyak minum air putih, jaga kesehatan, minum obat dari dokter. Terkadang kita biarkan diare sehingga terjadi dehidrasi. Jangan Bu, kita kasih dia minum Oralin, kita kasih banyak minum air putih, dan jaga kebersihan. Karena semua itu dimulai dari kebersihan Bu. Kalau kita hidup bersih, diare, cacingan, malaria ini kita akan terhindar.
Terus Bu, malaria ini biasanya disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi supaya nggak digigit nyamuk, itulah tadi saya bilang gunakanlah kelambu yang berinsektisida yang tidak berbahaya untuk kesehatan anak-anak ya. Ada lagi pertanyaan Bu? Oh, intinya dari semua itu Bu, kita harus menjaga kesehatan lingkungan. Kita harus menjaga kesehatan diri sendiri. Jangan biasakan memakan sebelum cuci tangan. Jangan membiasakan makanan yang tidak bergizi, makan sembarangan, tidak cuci tangan. Nah, kalau udah kita terapkan hidup pola bersih, kita akan terhindarlah dari semua penyakit diare, cacingan, dan malaria. Ada lagi Bu? Nah, iya, kita harus pintar menjaga kesehatan, karena semua ujungnya itu di orang tua. Orang tua lah yang mengajarkan anak untuk hidup bersih. Orang tua lah yang mengajarkan anak kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Jadi di sini perlu peran orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Masih ada Bu? Nah, yaudah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi Ibu, kiranya bisa Ibu terapkan dalam kehidupan Ibu sehari-hari, dan mulailah dari sekarang berperilaku hidup sehat supaya anak-anak kita sehat, anak-anak kita kuat, anak-anak kita cerdas.